Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas bab 4 yaitu tentang IP address dan subnetting. Kita akan membahas tentang pengenalan IP address dan subnetting dan lain-lain. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi, IP address itu ibarat nama, jadi antar iFace jika ingin saling berkomunikasi, maka memerlukan yang namanya IP address. Saat ini, IP address yang tersedia terdapat dua versi, yaitu ada versi 4 dan juga versi 6. Untuk versi 4, itu terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Setiap oktet terdiri dari 8 bit dan nilainya dapat berkisar antara 0 sampai 255. Bisa dilihat di sini pada gambar PC. Pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Perlu diketahui juga bahwa terdapat berbagai istilah yang kita temui nantinya di internet protokol, seperti prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Untuk penulisan IP versi 4 yang benar, itu perlu disertakan prefix. Seperti belakang pada IP, biasanya diberikan prefix seperti ini, misalnya slice 24. Itu merupakan prefix. Tapi jika configuration di Cisco itu menggunakan yang namanya netmask. Nah, prefix biasa digunakan saat konfigurasi pada MikroTik, sedangkan Cisco biasanya menggunakan subnet mask. Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Misal, slice 24 itu jumlah IP yang bisa digunakan itu sebanyak 256. Nah, itu cara dapetinnya gimana sih? Nah, pembahasan itu akan kita singgung pada bab subnetting ini. Untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif maka diperlukan yang namanya ilmu subnetting. Jadi, subnetting itu merupakan cara metode yang digunakan untuk menentukan prefix atau subnet mask berapa yang paling sesuai untuk nantinya digunakan. Misalkan kita memiliki jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung. Nah, berapa sih prefix yang cocok untuk komputer tersebut agar setiap komputernya bisa saling berkomunikasi? Nah, misal kita menggunakan prefix slice 24. Jumlah IP yang tersedia kan ada 256, tetapi kita hanya membutuhkan 6 saja, maka sisanya itu akan sia-sia. Maka prefix yang efektif digunakan pada komputer itu bisa slice 29. Mengapa? Karena slice 29 itu jumlah IP yang tersedia dan digunakan yaitu ada 8. Jadi, subnetting juga tidak selalu membahas terkait prefix saja. Kemudian di sini ada IP address privat dan public. Di sini kita akan fokuskan pembahasan ke IPv4, yang dimana IPv4 atau IP4 dibagi menjadi dua, yaitu IP public dan juga IP privat. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang menggunakan IP public masing-masing
yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Sedangkan IP privat merupakan IP yang berbeda dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP privat ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dalam jaringan lokal saja. Contohnya, jaringan lokal seperti sekolah ataupun kantor. Untuk alamat IP privat dibagi menjadi 3 kelas, yang dimana setiap kelasnya sudah didefinisikan ranknya dari beberapa sampai ke berapa gitu. Kita bahas yang IP privat kelas A terlebih dahulu, yang dimana untuk kelas A ranknya dari 10.0.0.0 ke 10.255.255.255. Jadi, jika melebihi dari rank yang sudah ditentukan, maka ini bukan IP privat lagi. Contohnya seperti 10.256.2.1, misalkan, itu artinya bukan IP privat lagi. Lalu untuk yang kelas B, ranknya yaitu ada 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Jadi misalkan ada IP address 172.35.10.10 itu berarti bukan IP privat lagi karena sudah melebihi ranknya. Selanjutnya untuk yang kelas C itu ada 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Nah, alamat IP privat ini biasa digunakan di dalam jaringan lokal seperti kantor, sekolah, ataupun lain sebagainya. Alamat IP privat juga tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian yang penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT. Yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi nantinya perangkat-perangkat di dalam jaringan lokal tersebut akan menggunakan konsep NAT untuk bisa akses ke internet. Ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet router yang terhubung dalam jaringan lokal tersebut, akan menerjemahkan alamat private mereka ke alamat IP publik yang digunakan. Jadi, topologinya misal ketika terdapat kumpulan device dalam suatu ruangan dan ingin terkoneksi ke jaringan komputer, maka dari komponen device tersebut terhubung ke switch, baik itu wired atau wireless. Dan dari switch itu akan terhubung ke router, dan dari router itu akan terhubung ke ISP, baru ke internet. Jadi, device tersebut udah bisa internetan. Kemudian di sini ada IP address kelas full dan juga classless. Oke, kita lihat ilustrasi gambar di sini. Jadi, kita mengetahui bahwa IP address yang digunakan saat ini terdiri dari dua versi, yaitu ada IPv4 dan juga IPv6. Untuk IPv4 itu memiliki dua jenis, yaitu ada IP address privat dan IP address public. Untuk IP address privat, itu alamat IP-nya sama dengan LAN, dan IP address public itu alamat IP-nya 8.8.4.4. Nah, untuk keduanya itu diklasifikasikan berdasarkan kelasnya, yaitu ada A, B, C, D, dan E. Nah, untuk yang kelas D dan juga E itu tidak bisa digunakan karena ini untuk pengujian saja. Di sini setiap kelasnya itu memiliki rank yang sudah ditetapkan, yaitu dari
0 sampai 127, dari 128 sampai 191, dan juga ada yang 192 sampai 223. Nah, ini merupakan label klasifikasi IP address dan IP privat. Nah, jika lebih spesifikasi lagi, misal saya ingin melihat rank IP address privat saja, yang ditetapkan berdasarkan kelas juga. Kita lihat di sini bahwa ini merupakan tendor dari klasifikasi IP address privat berdasarkan kelasnya. Tapi yang di privat ini lebih diklasifikasikan lagi, yang bisa digunakan hanya 10. Jadi, dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255 dan yang B172.16.00 sampai 172.31.255.255 dan yang kelas C ada 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, misal kita lihat bawah sini 90.188.23.10 merupakan IP public. 90 ini termasuk ke rank yang A. Dan di sini juga terdapat istilah yang namanya IDR. Itu nama lain dari prefix. Prefix dan subnet mask itu istilahnya sama, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan atau default subnet mask. Kalau prefix biasa digunakan untuk vendor mikrotik, sedangkan subnet mask biasa digunakan untuk vendor Cisco. Jadi, kalau ada tulisan CIDR default ataupun default subnet mask, maka ini yang dinamakan dengan kelas full address. Jadi, IP address berdasarkan kelasnya. Jadi, misalkan kelas A, default subnetnya yaitu 255.0.0.0 sama dengan 8. Kalau misalkan 255.255.0.0 sama dengan /16, dan jika 255.255.255.0 itu sama dengan /24. Terdapat contoh kasus yaitu terdapat jaringan lokal, contohnya web sekolah atau kantor, yang memiliki 200 host, dan ini tentunya menggunakan IP privat semua. Misalkan saya menggunakan kelas A, yaitu 10.0.0.1, dan misalkan menggunakan prefix default subnet, yaitu 8. Nah, kita ketahui bahwa prefix 8 itu jumlah host yang disediakan itu sangat banyak, yaitu ada 16.777.216. Padahal host yang diperlukan itu hanya 200 saja. Maka dari itu prefix yang cocok untuk digunakan untuk host 200 yaitu ada /24. Karena /24 ini terdiri dari 256 host yang bisa digunakan. Jadi, jika menggunakan /25 itu kedikitan, dan kalau menggunakan /23 itu kebanyakan. Jadi yang cocok itu ada /24. Jadi kalau kita menggunakan classless, maka kita pengalamatan IP-nya tidak berdasarkan kelasnya. Lalu kita akan masuk pada kasus subnetting. Kita akan berkecimpungan langsung pada perakit. Jadi kita bisa lihat di sini kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting, di sini ada beberapa proses untuk melakukan proses subnetting. Di antaranya adalah
prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga rank IP yang bisa digunakan. Nah, untuk prefix dan subnet mask itu sama. Untuk prefix itu yang berbentuk slash. Nah, yang subnet mask itu berbentuk 4 oktet. Untuk yang prefix dan subnet itu sama goals-nya, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, perbedaannya biasanya untuk prefix itu digunakan dalam mengkonfigurasikan yang dilakukan oleh vendor mikrotik, sedangkan subnet mask biasanya diperuntukkan untuk konfigurasi di vendor Cisco. Kalau kita mencari IP network, lalu juga IP broadcast, dan juga rank, lalu kita nanti akan mencari prefix dan subnet mask yang menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, lalu kita juga akan mencari IP network atau tanda alamat pada suatu jaringan LAN, IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan ke LAN tersebut, dan juga ada rank IP yang tersedia dan bisa digunakan. Nah, jadi saya berikan contoh. Misal di sini saya memiliki jaringan LAN yang terdapat 12 PC. Nah, kalian bebas memilih IP privat kelas apa. Di sini saya akan menggunakan IP address yang kelas B, yaitu 172.16.0.0. Sampai ini. Lalu yang pertama kita akan mencari prefixnya terlebih dahulu. Jadi cara mencarinya kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 12. Dan di sini kita akan menggunakan pangkat 2 pangkat 4 saja. Karena angka 16 mendekati angka 12. Jadi angkanya tidak boleh kurang, tapi tidak apa-apa jika lebih sedikit. Jadi, rumus prefix adalah 32. 32 itu diambil dari bit, lalu dikurangi dengan pangkat yang tadi, yaitu 4, jadi menghasilkan hasil slash 28. Jadi di sini kita tuliskan saja 172.16.10.x/28. Lalu jika mau mencari total IP, rumusnya yaitu 32 dikurangi 28. Nah, kan hasilnya jadi 2 pangkat 4. Itu sama dengan 16. Jadi di sini total IP-nya sudah ketemu ya, 16. Lalu kita akan mencari subnet mask. Dengan rumus 256 dikurangi dengan total IP-nya, yaitu 16, yaitu hasilnya sama dengan 240. Maka di sini subnet masknya yaitu 255.255.240. Setelah itu kita akan mencari IP network dan juga IP broadcast-nya. Untuk IP network itu yang pertama pasti 0. Dan yang kedua ini diambil dari total IP yaitu 16. Lalu untuk yang selanjutnya ini 32 itu 16 ditambahkan 16. Dan seterusnya. Kalian bisa mencarinya sampai 240. Lalu yang broadcast, mengapa hasilnya 15? Ini karena 16 dikurangi 1, jadi hasilnya 15. Dan 32 dikurangi 1, jadi hasilnya 31. Maka di sini ranknya menjadi 172.16.10.0 dan sampai 172.16.10.15.
Tetapi IP ini tidak bisa digunakan karena yang bisa digunakan yaitu IP setelahnya atau sebelumnya dari yang ini, yaitu 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Oke, di sini kita akan mencoba mengembangkan kasus subnettingnya, yaitu menjadi 60 host. Di sini saya memiliki jaringan internal ataupun jaringan lokal yang terdapat 60 PC yang keseluruhannya menggunakan IP privat. Nanti kita akan menentukan IP privat kelas mana yang akan digunakan. Kemudian dari 60 PC, kita akan mencoba mencari prefix yang sesuai, lalu IP network, IP broadcast, dan lain-lain. Dan ini semua bisa kita temukan dengan proses yang namanya subnetting. Untuk langkah pertama, kalian bisa cari 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi 60 tapi mendekati, yaitu ada 2 pangkat 6 yang hasilnya 64. Kemudian untuk mencari prefix, kalian bisa masukkan rumusnya, yaitu 32 dikurangi 6 atau pangkat yang tadi sama dengan slice 26. Maka di sini prefixnya menjadi 10.1.1.x slice 26. Di sini kita menggunakan yang kelas A ya. Dan untuk mencari total IP-nya, kalian bisa masukkan rumusnya, yaitu 32 dikurangi prefixnya. Jadi hasilnya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kemudian, untuk mencari subnet mask, itu rumusnya 256 dikurangi total IP, yaitu 64. Maka hasilnya 192. Maka jadinya subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Untuk IP network dan IP broadcastnya, kita cari bersamaan. Yang pertama IP networknya yang pasti 0, lalu masukkan total IP-nya yaitu 64, lalu ditambahkan lagi 64 hasilnya 128, maka seterusnya sampai 192. Lalu IP broadcast itu dapat dihasilkan dari 64 ini dikurangi 1, jadinya 63, dan yang 128 ini dikurangi 1 hasilnya 127, dan seterusnya. Jadi, range yang bisa digunakan yaitu 10.1.1.0 sampai 10.1.1.63. Tetapi IP ini tidak bisa dipakai karena IP yang bisa dipakai yaitu 10.1.1.1 sampai 10.1.1.62. Ini merupakan IP yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk contoh kasus berikutnya kita akan menggunakan IP yang kelas C. Dan misalkan contoh kasus di sini kita memiliki 100 PC atau 100 host. Maka kita cari yang paling dekat atau yang melebihi dari 100 ini, yaitu pastinya ada 2 pangkat 7. Seperti biasa untuk mencari prefix, kalian bisa menggunakan rumus 32 dikurangi pangkat yang tadi yaitu 7. Kemudian hasilnya dari 32 dikurangi 7 yaitu slice 25. Jadi di sini hasilnya atau
Untuk prefiksnya yaitu 192.168.x/25. Maaf, di sini harusnya 25. Kemudian, untuk total IP-nya, rumusnya masih sama, 2 angka 32 dikurangi 25 atau dikurangi prefiksnya yang tadi. Hasilnya 2 pangkat 7. Dan hasil dari 2 pangkat 7 yaitu 128. Jadi total IP-nya 128 ya. Kemudian subnet mask. Subnet mask-nya seperti biasa 256 dikurangi 128, yang hasilnya sama 128. Jadi subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128. Kemudian IP network-nya yaitu diawali 0, 128, lalu dikali 2 lagi jadi 256. Lalu untuk IP broadcast-nya seperti biasa bisa dikurangi saja 128-nya jadi 127, kemudian 256-nya menjadi 255. Sehingga nanti range-nya yaitu 192.168.1.0 sampai 192.168.1.127. Tapi yang ini seperti biasa tidak bisa digunakan, jadi yang bisa digunakan yang ini saja. 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan konsep blok subnet. Di sini kita memiliki 3 blok subnet dan bisa kita lihat blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan. Jadi, misal ada suatu gedung terdapat 3 lantai. Nah, blok subnet pertama kita gunakan di lantai yang pertama. Dan blok subnet kedua kita taruh di lantai kedua. Kemudian blok subnet ketiga kita taruh di lantai ketiga. Perlu diketahui bahwa antar blok subnet itu by default tidak bisa saling komunikasi. Nah, setiap lantai itu akan mempunyai kumpulan device-device. Kalau misalkan device-device ini menggunakan blok subnet yang sama, maka antara satu dengan yang lainnya ini bisa saling berkomunikasi. Jadi, itu merupakan gambaran simpelnya. Jadi, misalkan untuk lantai 1 menggunakan IP 10.10.10.2, untuk PC1 dan PC2-nya menggunakan IP 10.10.10.15. Ini kan masih dalam cakupan blok subnet pertama. Nah, misalkan ingin berkomunikasi antar PC1 dengan PC2, ini bisa saling terhubung karena dia menggunakan 2 subnet yang sama. Lagi kalau PC2 menggunakan blok subnet yang berbeda, misalkan 10.10.10.61. Itu kan termasuk dalam kategori blok subnet kedua. Kalau PC1 dengan PC2 ingin berkomunikasi, maka itu tidak bisa. Karena PC1 dia menggunakan blok subnet pertama dan PC2 menggunakan blok subnet yang kedua. Jadi, tidak akan bisa saling terkoneksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang IPv4 delivery type. Adapun delivery type pada IP address terdapat 3 macam, yaitu ada unicast, multicast, dan juga ada broadcast. IPv4 delivery type ini didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Oke, kita bahas yang pertama yaitu unicast. Unicast adalah proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host saja. Misal seperti ini mengirimkan data dan diterima oleh satu host saja.
Contoh dari unicast itu seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address kelas ABC. Kalau misalkan kita lihat di sini, one-to-one communication, jadi dari satu host mengirimkan ke satu tujuan host yang sudah ditentukan tujuannya, seperti contohnya di sini. Selanjutnya yaitu ada multicast. Jadi multicast itu one-to-many communication. Artinya, proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan. Tujuannya dalam satu grup. Jadi, salah satu contoh dari multicast itu ialah IP address kelas D. Jadi, ini ada grup, dia udah ditentukan dari satu host, dia mengirim ke satu grup, yang dimana satu grup ini sudah ditentukan kelompoknya. Misal seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada broadcast. Jadi, broadcast itu one-to-all communication. Maksudnya yaitu proses pengiriman data yang diterima ke semua host. Pada jaringan yang biasa kita sebut pada satu broadcast domain yang sama atau pada blok subnet yang sama. Jadi, dari satu host mengirimkan ke semua tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai broadcast domainnya. Seperti gambar di sini. Jadi, ini bisa kita implementasikan contohnya seperti cara kerja ARP, yaitu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch. Kemudian yang terakhir ada konsep switch dan juga router. Di jaringan komputer ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun jaringan komputer, di antaranya yaitu ada router dan juga switch. Switch digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network yang sama, sedangkan router digunakan untuk menghubungkan antar komputer pada network yang berbeda. Jadi, jika misalkan terdapat dua PC, itu bisa disambungkan menggunakan kabel LAN. Kalau ada beberapa perangkat untuk menghubungkannya, bisa menggunakan switch. Untuk jumlah port switch itu ada beragam, yaitu ada 24, 28, dan lain-lain. Misal perangkatnya lebih dari 2, kalau 2 saja kan bisa menggunakan kabel LAN. Nah, kalau misalnya perangkat lebih dari 2, kalian bisa menggunakan switch untuk mengkoneksikannya menggunakan kabel UTP. Untuk IP address pada kumpulan ini disebut blok subnet yang harus sama agar bisa berkomunikasi atau ping. Misalkan ada blok subnet lagi, maka pada PC blok subnet pertama itu tidak bisa melakukan komunikasi pada PC blok subnet kedua. Jika ingin terhubung antar blok seperti ini, misalkan kalian bisa menggunakan router agar bisa berkomunikasi antar blok subnet 1 dan subnet 2. Jadi, jika subnet 1 dan subnet 2 ingin berkomunikasi, kalian bisa menggunakan router sebagai alat penghubungnya.